Tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur pada Allah pada hari ini, malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajian konsolidasi organisasi pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY secara rutin. Malam hari ini tema yang diangkat adalah revitalisasi masjid yang sebenarnya sudah kita lakukan sejak tahun lalu. Pimpinan wilayah Muhammadiyah membentuk tim untuk melakukan revitalisasi masjid. Sebelum kita mulai acara pengajian malam hari ini, izinkan kami menyapa dulu yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Dahlan Rais M. Hum. Assalamualaikum Pak Dahlan. Assalamualaikum. Yang baik, nanti beliau akan berlaku sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Kemudian, ya, Assalamualaikum Pak Dahlan. Masih mute sepertinya. Ya, masih mute. Kita sapa dulu narasumber kita. Ya, sambil menunggu, beliau adalah ya hidupnya untuk Muhammadiyah ya, malang melintang. Kalau di wilayah Jawa Tengah ya. Sudah dengar belum ya? Assalamualaikum Pak Dahlan. Sampun. Sampun saya Pak. Oh iya, alhamdulillah. Nggih, matur nuwun rawuhipun. Matur nuwun. Iya. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih. Terima kasih Bapak, ini pengantar dulu. Iya. Kemudian sebelum pengajian dimulai, kami akan memohon Bapak Gita Danu Pranata selaku Ketua PWM untuk menyampaikan pengantar sekaligus sambutan membuka acara pada malam hari ini. Monggo Pak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim kembali melalui virtual Zoom pengajian konsolidasi organisasi pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pimpinan wilayah Aisyah beserta Ortum tingkat wilayah. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Dahlan Rais M. Hum, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang pada malam hari ini kami mohon untuk memberikan pencerahan kepada kami warga persyarikatan di daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak-bapak pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Aisyah, Majelis Lembaga beserta Ortom, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, dan siapapun yang bergabung. Pak Dahlan perlu kami sampaikan, ini
jumlah pesertanya tidak sama dengan jumlah titik yang bergabung, karena seperti saat ini yang ada di aula PWM pun juga ada yang luring, sehingga kami ini dengan Pak Jarod selaku moderator dan bapak-bapak pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Aisyah berada di aula kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jarod Wahyudi yang pada malam hari ini kami minta menjadi moderator. Kemarin beliau kita minta untuk menjadi koordinator tim revitalisasi masjid di daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga tema malam hari ini adalah revitalisasi fungsi masjid untuk penguatan dakwah Muhammadiyah. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dan itu adalah upaya-upaya kita untuk mengoptimalkan fungsi masjid sebagai ujung tombak dakwah persyarikatan. Problematika sejak zaman dulu sampai sekarang masih selalu kita hadapi dengan berbagai macam dinamikanya. Saya kira ini terus relevan walaupun tentang kemasjidan sesuatu tema yang bukan baru, tapi terus relevan untuk kita angkat. Bahkan kalau seandainya dirasa ini akan menjadi sebuah kondisi yang kita rasakan secara nasional, mungkin nanti Pak Dahlan Rais bisa mengkondisikan secara nasional. Yang jelas kalau di daerah Istimewa Yogyakarta itu banyak problematika yang kita hadapi, yang nanti Pak Jarod mungkin bisa cerita juga karena beliau memang sebagai ketua tim revitalisasi Masjid Mushola di daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih kepada semuanya. Ini terus dalam pengajian konsolidasi walaupun banyak yang pamit karena ternyata bersamaan dengan Rakerwil Lazismu daerah Istimewa Yogyakarta yang kita itu kan jabatannya di persyarikatan itu double-double ya, pengurus Lazis ya PDM. Tadi saya ke sana PDM ada di Raker Lazis dan malam hari ini sesi 1. Semoga kita bisa bersama-sama untuk melayani umat. Terima kasih kepada Pak Dahlan, kepada peserta pengajian pada malam hari ini. Mari kita simak bersama pencerahan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Dahlan Rais MHum. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak kita selaku Ketua PWM, pengantarnya sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sudah bergabung melalui Zoom hampir 100 peserta dan insya Allah akan terus bertambah. Marilah kita awali ya, pengajian kita dengan narasumber Bapak Dahlan Rais ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan waktu sepenuhnya kepada Bapak Haji Dahlan Rais. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allahu la ilaha illa antal halimul karim subhanaka rabbul wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil 'udwi wal aqab rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Bapak-bapak, Ibu sekalian, para partisipan,
khususnya Ketua PBM, koordinator, support, dan lama. Kami mendapat tawaran untuk mengisi pengajian. Pertama saya sebetulnya antara menerima dan menolak. Dan di Jogja itu kan gudangnya para ahli, gudangnya para dai, gitu. Kemudian kami terima, dan mestinya kan berlangsung 2 bulan yang lalu. Nah, saya harus istirahat waktu itu. Dan kita baru Bapak Ibu, saudara sekalian, ketika Pak Vika memberikan tawaran tema tentang revitalisasi masjid dan musola Muhammadiyah untuk penguatan, saya langsung menerima, saya setuju. Tapi bukan karena saya menguasai, bukan karena saya mengerti secara mendalam. Saya merasa senang dengan tema itu karena saya tertarik. Saya merasa tema itu menarik bagi saya. Muhammadiyah ini membicarakan tentang masjid. Ya, menurut kami kalau sekolah kan atau rumah sakit kesehatan, ya Muhammadiyah itu kan maju. Tapi kalau masalah masjid, barangkali agak sedikit, dan tidak dimarahin, agak sedikit ya di belakang. Kalau urusan pendidikan, kesehatan, akhir-akhir ini kemanusiaan, majelis masyarakat, bagian-bagiannya kita juga ada di depan. Terakhir Semeru misalnya, Iran insya Allah termasuk sebaik-baiknya lah. Puluhan ambulan sampai sana, serta dokternya, pusat perawatnya, beserta relawannya, dan seterusnya. Nah, untuk masjid ini jarang saya kira gitu. Untuk mengeceknya kan gampang. Insya Allah rapat-rapat Muhammadiyah wilayah, daerah, cabang itu kan tertib. Insya Allah ada notulennya. Boleh kita buka lah di notulen itu berapa kali setahun itu kita bicara tentang masjid. Barangkali sedikit, barangkali. Kalau banyak ya itu kita syukuri. Bapak, Ibu yang kami hormati, kami buka tadi dengan mengutip surat An-Nur ayat 30. Yang artinya kurang lebih di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Tasbih, menyucikan namanya pada waktu dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dan tetap mengingat Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka takut kepada hari hati dan penglihatan. Ini adalah, saya kira ayat 36, 37 itu hanya sebagian dari banyak ayat yang terkait masjid. Dan menurut kami, memahami tema revitalisasi masjid dan musola Muhammadiyah untuk
penguatan dakwah Muhammadiyah itu yang paling menurut saya ya, yang paling tepat katakan ini misalnya dari itu adalah pemberdayaan. Jadi kita sekarang ini berbicara tentang pemberdayaan fungsi masjid dan musola untuk penguatan dakwah. Pemberdayaan barangkali kita akan bicara tidak terlalu banyak pada fungsinya, tapi berbicara kepada 3 hal. Itu pertama itu manusianya, baru fungsinya, dan yang ketiga itu ya kali dan yang lain-lain. Tapi malam ini saya tidak mengabaikan fungsi, berbicara masalah fungsi, tetapi saya akan menekankan kepada manusianya, pada pelakunya, akan bisa misleading, bisa menyesatkan kalau kita menekankan kepada fungsi tapi tidak berbicara kepada personal. Kita pernah punya konsep yang sangat bagus diputuskan oleh Muktamar, itu dakwah jamaah dan gerakan dakwah. Konsep yang bagus bahkan diadopsi oleh kelompok lain dan kita sendiri itu keteteran di situ. Karena apa? Karena kita melupakan masalah manusianya. Konsep yang bagus itu kan harus dilaksanakan oleh orang, dilaksanakan oleh pelaku, dilaksanakan dalam ya manusianya itu. Nah, ternyata dari konsep dakwah jamaah, gerakan dakwah jamaah itu kita lalai tentang manusianya. Kita tidak menyiapkan gitu. Siapa yang harus melaksanakan GJ dan GDJ itu. Sedangkan manusianya program pembatasan keluarga itu, keluarga berencana maksud saya, itu kan disiapkan dulu siapa operatornya di lapangan, siapa penyuluhnya. Ya, kemudian ketika konsep itu dilaksanakan sudah ada yang menerima itu. Nah, pada gerakan jamaah kemarin itu kita kurang memberikan penekanan kepada pelaku itu dan tidak mempersiapkannya dengan secara lengkap, secara menyeluruh. Ya, kemudian tidak jelas siapa yang harus melaksanakan itu. Barangkali ya taken for granted ya pimpinan ranting mestinya, orang-orang Muhammadiyah yang di masjid dan seterusnya. Tapi kan tidak bisa. Izinkan kami mengutip sering terdengar di masyarakat, barangkali juga di Muhammadiyah, seloroh atau gojekan seperti berikut. Seorang A mengatakan, ayo sholat. Temannya yang diajak B mengatakan, sebentar, sholat kan nomor 2. Si B ini tidak beranjak mengikuti temannya yang mengajak itu. Dia asik dengan pekerjaan. Loh, mengapa kok sholat nomor 2? Ya karena nomor 1 kan syahadat. Maksudnya seloroh, pasti, insya Allah. Tapi kemudian ketika direspon dengan sholat kan nomor 2. Dan dia tidak beranjak mengikuti ajakan sholat tadi, dia akan menimbulkan dialog yang lain. A mengatakan, sudah azan loh, mari sholat.
Ajakan itu dijawab, ah antum seperti mu'alaf saja. Jadi ajakan itu malah diledek gitu ya. Ah, antum seperti mu'alaf saja. Dengar adzan bergegas. Ini pasti guruan. Tapi ketika itu yang diajak itu tetap melakukan kegiatannya, saya kira menjadi masalah. Apalagi kalau itu forum rapat. Dalam sebuah rapat misalnya terdengar adzan, terus ada yang nyeletuk, yuk sholat dulu. Kemudian yang sudah mengatakan seperti alaf gitu. Ya ini guruan, guruan. Tapi ini juga apakah baik seperti kalau di Muhammadiyah kan juga ada kadang-kadang itu pernyataan ya. Wah orang Muhammadiyah itu jarang gitu. Nah, kalau berpikir itu yang nggak pernah betah lama. Nah, salam ya 1-2 menit berdiri kemudian ya lepas pergi. Si B yang dengar mengatakan pikirnya orang Muhammadiyah itu kan bangun sekolah, membangun panti asuhan, rumah sakit dan lainnya. Nah, ini jadi persoalan ini saya kira. Diajak sholat, mengatakan sholat nomor 2. Diajak sholat malah balas ngeledek, kamu itu seperti itu. Diingatkan orang Muhammadiyah itu kalau misalnya habis sholat lah yang gampang habis sholat wajib. Tidak pernah meluangkan waktu 5 atau 10 menit untuk mengingat Allah, berzikir, bahkan menjawab orang Muhammadiyah itu zikirnya akan lebih dari itu karena secara nyata membangun sekolah. Nah, keadaan-keadaan seperti ini saya kira ya tidak kondusif. Artinya tidak memberikan kemudian keadaan atau suasana yang mengajak orang untuk sholat di awal waktu. Sebuah sholat memang waktunya panjang, misalnya ya zuhur itu kan sekitar 3 jam, asar sekitar 3 jam, apalagi isya. Dan boleh saja, tidak harus di awal waktu. Tapi selagi dimungkinkan awal waktu, mengapa tidak? Khusus di Muhammadiyah, lebih khusus lagi di perguruan tinggi. Saya melihat anak-anak kita, IMN, itu tidak begitu tertarik dengan masjid. Saya tidak apa asal ngomong tidak. Saya memperhatikan. Saya memperhatikan. Jadi ketika oleh Universitas Muhammadiyah itu apa oleh UMM itu diberi tanggung jawab mengelola masjid, sebutlah sebagai masjid, pas masjid. Seringkali mahasiswa kita itu mencoba berkelit untuk tidak mengambil seluruhnya. Ya yang IMM 2 hari saja malah dari 1 pekan itu. Jadi ini saya kira hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sebelum berbicara tentang fungsi masjid. Kita bicara fungsi masjid panjang lebar, lengkap, utuh, mendalam, tapi kemudian tidak berbicara manusianya untuk apa? Maka saya kutipkan lagi. Saya kutipkan dialog-dialog yang kadang kita dengar. Yang tidak perlu saya ulang, karena masih banyak lagi contoh itu. Jadi, bisa sampai 10, bisa sampai 20. Kadang-kadang muslim kita ini. Kadang-kadang kita iya, itu menyikapi
panggilan azan, kewajiban sholat itu dengan bersolawat. Kalau kemudian dia tidak merespon dengan tindakan, sebetulnya itu sebuah pertanyaan besar. Maka apa yang harus dilakukan? Menurut kami harus ada gerakan atau gebrakan cinta masjid di kalangan Muhammadiyah. Kita harus mengubah rasa mindset yang terlanjur salah kaprah. Jadi apa yang kita lakukan ini memang kita tidak berakrab-akrab dengan masjid. Jadi agak kurang kita. Kalau agak kurang saya kira boleh katakan kurang atau tidak lagi. Kita kurang perhatiannya ke masjid. Baik itu yang saya contohkan tadi, masjid-masjidnya di perguruan tinggi Muhammadiyah, termasuk juga masjid-masjid di Ranting dan Cabang. Sudah cukup lama kita berkeluh kesah masjid-masjid milik Muhammadiyah itu ternyata kemudian diisi oleh mereka yang sebetulnya seringkali kemudian tidak membawakan aspirasi, gagasan, cita-cita Muhammadiyah di dalam Salam masih buah. Iya, karena menurut kami hal yang perlu kita lakukan itu kita menjawab pertama yaitu bagaimana kita menanamkan rasa cinta. Kalau sekarang ini tidak cinta, ya dikatakan tidak ya tidak bisa. Kita cinta masjid. Jadi sebagaimana perintah Al-Quran itu ya, bertakwa kita kan juga diingatkan. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Dalam berjuang, berjihad, kita juga kan diingatkan. Wajahidu fillah haqqa jihadih. Mencintailah masjid dengan sesungguh-sungguhnya. Kita sudah cinta, apakah sungguh-sungguh? Ini menjadi pertanyaan. Karena itu, aku ya. hal yang pertama itu rasa secara konkret bahkan harus ada upaya. Tes putus ya. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu Pak Dahlan koneksi lagi, kami sampaikan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh PWM pada tahun lalu dalam rangka melakukan revitalisasi masjid. Ya. Yang pertama, upaya PWM bekerjasama dengan LPPM UMY membuat panduan untuk memakmurkan masjid. Jadi panduan untuk urusan masjid itu biasanya 3 ya. Idaroh menyangkut manajemen masjid, kemudian riayah ya, bagaimana memelihara masjid, kemudian imaroh ya, untuk memakmurkan masjid. Alhamdulillah kegiatan sudah berjalan dan sudah ada buku panduannya, bahkan sudah ada buku panduan khutbah yang sudah disampaikan ke masjid-masjid dan musola Muhammadiyah se-DIY. Pimpinan wilayah Muhammadiyah beserta tim sudah roadshow ke masing-masing daerah, ya, bahkan berkunjung ke beberapa masjid. Dan di lapangan kita mendapat masukan, kita akan membuat model
masjid di masing-masing daerah ya. Masjid sebagai pusat dakwah tadi disampaikan Pak Dahlan, tapi juga kita ingin memberikan muatan lebih. Apa itu? Ya, fungsi sosial masjid. Masjid sebagai pusat edukasi wakaf, edukasi zakat ya. Dan masjid menjadi sentral dari kegiatan masyarakatnya. Tadi Pak Dahlan menyampaikan bahwa ya hendaklah kita mencintai masjid ya, cinta yang sungguhnya ya. Saya kira alhamdulillah untuk DIY sudah kita lakukan. Nanti Bapak Ibu yang di daerah di cabang bisa bercerita ya pada saat sesi tanya jawab. Kemudian kita menghadirkan ya, pengurus BWI Pusat ini Pak Dede ya di sesi revitalisasi masjid tahun lalu, yaitu ya dengan tema terobosan inovatif untuk memproduktifkan aset wakaf Muhammadiyah. Ya. Ini melalui masjid juga. Nah, Pak Dede ini alhamdulillah dari pimpinan wilayah menjadi perwakilan kita di BWI. Kita ingin menjadikan masjid sebagai pusat edukasi wakaf sekaligus ya untuk percontohan bahwa wakaf ini tidak hanya dalam pengertian konvensional tapi sudah dalam pengertian yang produktif ya. Dari dulu sebenarnya kalau wakaf ya produktif. Lalu yang ketiga kegiatan kita itu mengundang Halo. Kementerian Agama. Assalamualaikum Pak Dahlan sudah gabung Ya, lagi. Waalaikumsalam. Ya. Yang sewu kelihatannya ada gangguan teknis. Iya. Ya, tadi ya. sebentar putus ya. Tadi saya selai informasi kegiatan kita Bapak. Apa boleh kami melanjutkan? Silahkan Bapak, silahkan. Iya, Monggo. Silahkan kita lanjutkan pengajian Pak Dahlan. Tadi sampai cinta masjid Pak. Wajah itu masjid. Tadi. Kemudian secara lebih konkret harus menciptakan atau menghadirkan kader-kader masjid, kader pencinta masjid. Ya seperti apa ya dalam hadis kan ada 7 golongan. Di antaranya salah satunya kan hatinya terpaut tergantung di masjid. Kita harus sering saja praktis dalam pengertian realistis gitu. Apakah banyak Nun Sewu orang Muhammadiyah atau anak-anak kita, ortom kita, aktivis ortom kita yang hatinya itu tergantung di masjid. Kalau istilahnya yang sobo masjid gitu loh. Apa banyak apa enggak gitu. Kalau tidak itu harus kita selesaikan dulu. Artinya kita harus memberikan perhatian bagaimana muncul sebagian dari angkatan muda kita. Sebetulnya juga bapak-bapak yang senang, yang cinta, yang betah di masjid. Karena dialah nanti yang akan mengurus dan yang menfungsikan masjid. Jadi saya kira ini menjadi pelajaran bagi kita. Kemarin itu proyek besar kita yang dipuji banyak orang, dakwah jamaah, pendekatan dakwah jamaah itu ternyata kurang berjalan dengan seperti yang diharapkan. Itu karena kita agak sedikit melupakan ini, tidak mempersiapkan kader-kader yang akan kemudian membawa misi. Ya sama dengan kita sekarang ini bicara tentang masjid. Kalau bicara fungsi saya kira ya sebagaimana namanya ya pertama ya tempat sujud ya. Atas saja asal itu untuk alnya kata benarnya tempat untuk sujud. Jadi yang utama sebagaimana namanya itu tempat ibadah.
mana kita menyelenggarakan sholat wajib, fasilitasi ya, beberapa keperluan untuk menjalankan sholat-sholat sunnah untuk orang betah berdoa, bermunajat, bertakarub, DP-DP kepada Allah itu di masjid. Dan ini saya kira tidak tantangannya tidak begitu berat. Artinya kalau menyangkut keperluan-keperluan. Yang kedua saya kira ya kita juga sepakat, sudah iman insya Allah sepakat. Sebenarnya masjid itu kan pusat ilmu. Kalau kita melihat sejarah Al-Azhar, itu kan masjid berdiri, kemudian antara waktu-waktu sholat itu diselenggarakan, katakan pengajian. Ketika pengajian itu kemudian berubah dan berkembang menjadi pengajian yang sifatnya tidak umum tapi secara spesifik, maka kemudian menjadilah kelompok-kelompok majelis taklim di masjid itu yang kemudian berkembang karena satu pengajian yang lain dan lainnya itu materinya berbeda, kemudian dikembangkan di sekitar masjid itu ruang-ruang untuk belajar barangkali tafsir, ada yang belajar hadis, ada yang belajar bahasanya, sorof dan lain-lainnya, yang kemudian di sekeliling masjid itu menjadi ruang-ruang pembelajaran. Akhirnya menjadi sebuah universitas. Saya pernah ke Timbuktu, Mali. Di sana Timbuktu itu kan pusat kebudayaan Islam tertua di Afrika. Ternyata sama. Jadi di situ menjadi pusat ilmu awal dari masjid, kemudian berkembang menjadi sebuah pendidikan gitu, yang intinya core-nya itu masjid. Nah kalau di Muhammadiyah memang agak berbeda. Meskipun juga ada yang berusaha memulainya itu dengan mengutamakan masjid itu. Saya kira UMS termasuk memiliki masjid itu pada tahun-tahun awal. Berusaha meniru dan parent Islam terhadap ilmu itu kan luar biasa. Jadi kalau kita berbicara ilmu, saya kira Islam itu di atas tandingnya. Jadi kita menempatkan ilmu itu di tempat yang sangat tinggi sebagai bukti keunggulan manusia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Ahsani taqwim, sebagus-bagus ciptaan itu dimaknai terutama karena kita diberi akal pikiran bisa menciptakan sebuah kreativitas tanpa batas, dan kemudian kita lihat hasilnya luar biasa. Saya kadang-kadang kalau melihat gedung-gedung menjulang tinggi belasan lantai atau bahkan lebih itu saya ya luar biasa ya manusia itu ya. Membuat gedung setinggi itu tidak roboh, kemudian juga nyaman dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk di dunia Islam, saya kira arsitektur Islam itu juga berkembang. Fungsi kedua selain tempat ibadah itu ya pusat ilmu, bagaimana telah dilaksanakan oleh para pendahulu kita.
konkret berkembangnya kebudayaan Islam itu berangkat dari masjid yang kemudian disertai dengan ilmu pengetahuan. Di mana-mana saya menyampaikan dan menyetujui pendapat bahwa yang namanya kebudayaan itu kan pokok. Kebudayaan itu pokok. Nah, akarnya apa? Akarnya itu ya agama dan ilmu. Orang mengatakan the system of knowledge and the system of belief. Budaya itu muncul dengan segala macam hasil bukti gitu. Kebudayaan itu selalu berangkat dari bertemunya dua tadi, the system of belief and the system of knowledge. Itu akan membedakan mengapa orang Timur, khususnya orang Islam, itu membedakan fungsi, bukan membedakan apa-apa, peran antara tangan kanan dan tangan kiri. Itu berangkat dari system of belief, dari ajaran kita. Bagaimana dalam Al-Quran itu selalu disebutkan kata yamin, 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 dan sebaliknya. Dan sebaliknya, di negara Barat yang berakar pada Protestan ataupun Katolik itu barangkali kurang menekankan ini, sehingga kemudian menganggap tangan kanan dan kiri itu sama. Beberapa kali saya tuh jadi gondok itu apa ya? Mangkol. Itu ketika misalnya memberikan sesuatu barang yang semula di tangan kiri itu saya pindah ke tangan kanan dulu, baru saya berikan. Tapi ternyata yang menerima dengan tangan kiri. Kadang-kadang apa namanya dalam hati itu mengumpat gitu. Ngerti ya orang tapi tangan tangan gitu. Langsung saya berikan, saya pinjam buku itu. Gitu. Kalau budaya Islam itu kan memberikan sesuatu kan dengan tangan kanan. Saya pindah dengan tangan kanan saya berikan. Nah, ternyata yang menerima itu dengan tangan kiri. Dia tidak merendahkan kita karena memang tidak membedakan itu. Ya tidak membedakan itu. Bahkan orang Muslim kidal sekalipun mereka berusaha untuk misalnya seperti contoh tadi itu menggunakan tangannya ketika memberikan sesuatu atau menerima sesuatu. Jadi gitu, pusat ilmu ini harus menyatu dalam fungsi masjid. Kita semua mengulang-ulang ya bahwa turun ayat yang turun pertama kali bacalah, belajarlah. Luar biasa itu. Suatu agama yang saya kira nggak ada tandingnya. Yang merintahkan kepada umatnya, kepada pemiliknya yang pertama itu perintah untuk belajar. Cuma memang tidak boleh berhenti. Harus lengkap rasanya. Iqra bismi rabbika. Bacalah, belajarlah dengan nama dengan bimbingan Tuhan, dengan bimbingan wahyu. Saya pernah mengisi pengajian kemudian dijadikan quotation ketika saya mengatakan ilmu itu harus dibimbing wahyu dan berambu akhlak. Tanpa keduanya ilmu akan berjalan mengikuti alurnya sendiri yang seringkali berujung pada maksudnya. Jadi tanpa bimbingan wahyu, tanpa dibingkai atau rambu akhlak, maka yang namanya akal, pengetahuan, itu menjadi destruktif. Potensi diterus-terusnya besar. Dan juga yang lain-lain. Kita diingatkan, kalau mau menjadi pusat ilmu, ya,
lagi lebih sering dia itu mengucapkan minkum walladina bahwa derajat seseorang atau sekelompok orang masyarakat itu pada dua tadi. Jadi iman dan ilmu representasinya sama hampir mirip-mirip tadi, ya. Mirip-mirip dengan akar dari budaya tadi, system of belief and system of knowledge. Dan juga bisa dengar ya, sebuah ungkapan atau hadis ya, man aroda dunya akhir aroda umat dengan ilmu, keduanya. Jadi fungsi masjid memang jangan hanya terhenti pada ibadah, tapi juga sebagai kesatuan. Yang berikutnya, kita ada ungkapan yang bagus. Di atas ilmu itu ada akhlak. Di atas ilmu itu ada akhlak. Maka kalau kita memfungsikan masjid kita, berarti kita harus bisa mengarahkan bagaimana membangun karakter jamaah. Sebetulnya kan ibadah-ibadah kita kan berujung kepada akhlak loh. Sholat kita nggak ada artinya kalau kita mengabaikan orang miskin dan anak yatim. Puasa kita nggak ada artinya kalau kita kemudian kita tidak berbagi dengan sesama. Jadi akhlakul karimah itu menjadi fungsi masjid. Ya, pembinaan akhlak karimah itu menjadi fungsi masjid yang penting. Apalagi saat ini saya mengikuti catatan akhir tahun, berarti 3 pekan yang lalu ya. Kurang lebih itu kan 3 hari berturut-turut banyak gitu ya, televisi ya, tulisan-tulisan di luar itu tentang catatan akhir tahun yang terkait dengan remaja dan pemuda. Ternyata mengerikan sekali masyarakat kita. Perkelahian, tawuran di antara mereka, kemudian kehidupan mereka yang semakin bebas, tak terkendali. Sekarang anak-anak putri keliaran di malam hari kan sudah biasa. Ya kita bisa melihat, apalagi Jogja, di warung-warung itu, di kafe-kafe, laki perempuan tengah malam, melewat tengah malam, itu pemandangan yang biasa. Nah, konsekuensinya kan banyak. Jadi persoalan-persoalan anak muda kita itu banyak, mengkhawatirkan. Belum lagi pada hal yang positif kita kan sangat tertinggal. Misalnya penggunaan HP kita untuk konten negatif, itu kan termasuk 5 besar dunia, bahkan pernah 3 besar dunia. Bagaimana masyarakat Indonesia itu ternyata menggunakan alat yang smart itu, smartphone itu untuk konten yang negatif. Mengerikan. Masa ke temuan reading habit, reading interest kita itu rendah, sangat rendah, hampir di papan yang paling bawah. Maka nggak heran kalau Human Development Program kita, Human Development Index kita, HDI kita, itu pada peringkat 112-an, naik turun sekitar itu. Masyarakat dunia ini kan dihitungkan menjadi 4 yang terbaik,
sekitar 50-an negara. Dan yang kedua sekitar 50-an negara. Yang ketiga sekitar ya, hampir 50, dan yang terakhir sekitar 40-an negara. Ternyata Human Development Index itu pada kelompok ketiga. Nah, fungsi masjid itu saya kira di situ. Jadi kalau secara umum, jadi kalau dulu itu Ki Hajar Dewantara termasuk mempelopori, menyuarakan kita pusat pendidikan itu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Insya Allah kita tambah satu masjid untuk membentengi. Dan kita harus yakin bahwa seseorang kalau akhlaknya baik itu mudah mencari ilmu. Kalau karakternya bagus, kita akan mudah. Salah satu Imam Madhab mengatakan, kalau nggak keliru Maliki, ilmu apa akhlak dulu baru ilmu. Kalau tidak dimiliki, maka ilmu itu akan mengikuti. Ini menurut Imam kami, fungsi sebagai membangun karakter itu harus ada. Meskipun berat, apalagi masyarakat kita ini sudah terperangkap luar biasa, hidup materialistik, hedonistik. Jadi dunia itu dengan sangat cetha welo-welo itu menjangkiti kita semua, masyarakat Indonesia, dan kita itu bagian dari masyarakat Indonesia. Maka boleh jadi hidup yang materialistik, hedonistik itu juga besar atau kecil, sadar atau tidak, itu ada dalam diri orang-orang Muhammadiyah. Ya gila kurma termasuk gila pangkat, sampai gila harta dan yang lain-lainnya. Jelas-jelas hidupnya berduit gitu kok. Ya. Kemudian mencitrakan diri sebagai orang yang bersahaja, orang yang sederhana dan seterusnya. Ya, banyak kepalsuan-kepalsuan. Karena itulah menurut hemat kami, bagaimana masjid itu menjadi pusat pendidikan nama dalam menambah keteguhan jamaah yang memiliki akhlak karimah. Innama bu'istu tamimma. Yang gimana ilmu dengan akhlak? Insya Allah kita akan jawab akhlak. Meskipun tanpa ilmu agak sulit karimah. Bagaimana amal tanpa ilmu itu juga sulit menjadi salih. Dan pentingnya ilmu, meskipun kemudian yang fungsi-fungsi lainnya, ya sebetulnya kita bisa mengikuti bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendirikan Masjid Kuba. Jadi kita ya sudah hafal di luar kepalanya. Bagaimana ketika hijrah dari dari Mekah ke Madinah, dari Mekah sampai di pinggiran kota, beliau berhenti. Dan yang pertama kali dilakukan adalah mendirikan masjid. Sampai sekarang terjaga. Misalkan sedikit pun kemudian seterusnya, kita bisa mencontoh bagaimana pemanfaatan masjid sebagai juga sebagai tempat untuk menggembleng
olahraga jamaah masuk di sana ada latihan peperangan misalnya. Ini kontekstual ya pada zamannya karena ada ancaman dari kaum juga sebagai tempat membangun kesejahteraan. Kalau sekarang barangkali ya ada kliniknya, ada kooperasinya dan lain-lain. Yang saya kira itu menjadi bagian. Dan yang terakhir, kami tidak meneruskan fungsi masjid karena insya Allah kita semua sudah tahu. Dan di Jogja kan ada masjid yang terkenal di Jogokarian itu. Saya sudah lama ingin untuk melihat secara langsung, tidak hanya lewat gitu, tapi ya realisir. Terakhir gitu yang kan itu prioritas program. Kalau memang kita sepakat pentingnya peran masjid kehidupan kita bermuhammadiyah, maka kita harus meletakkannya seperti itu. Tanpa itu ya nanti kalah terus. Caranya gimana tahu prioritas program atau tidak? Dilihat pada keputusan musyawarah cabang atau musyawarah daerah atau musyawarah wilayah. Tidak. Bisa saja yang diputuskan dalam musyawarah itu ada, tapi tidak dilaksanakan. Konkretnya itu bisa dilihat dari aturan rapat. Selama setahun, kapan tuh kita ngomong revitalisasi, pemberdayaan atau pemberdayaan. Atau yang lebih konkret lagi, maka kita itu acara dilihat dari anggaran. Seberapa besar Muhammadiyah menganggarkan revitalisasi masjid yang harus kita akhiri cerita-cerita yang cukup lama tapi ternyata tidak terselesaikan. Ya masjid-masjid kita hilang, orang saya kira untuk memberikan kesempatan untuk tanya jawab, kami akhiri sekian dulu. Kalau pertanyaannya sulit, ya kami akan minta tolong yang itu ya berdua itu. Ya. Di gambar pelajar kita kan orangnya 3 itu. Ya. Ada saya, Pak Vito dan Pak Sarot. Kalau nggak bisa ya monggo lah kita sharing. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dahlan Rais. Ada 3 intinya yang beliau sampaikan tadi. Pertama, bagaimana Muhammadiyah ini merevitalisasi masjid atau memberdayakan masjid ini, mengembalikan masjid sebagai pusat ibadah dulu. Kemudian yang kedua, masjid sebagai pusat edukasi ya, pendidikan. Tadi beliau menekankan, saya kira poin yang sangat penting, bahwa yang penting itu amal harus disertai dengan ilmu. Tapi ilmu juga enggak boleh jalan sendiri, harus dibimbing wahyu. Yang ujung-ujungnya adalah akhlak tadi. Beliau mengutip hadis yang sangat populer, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak ya. Saya kira penting sekali ini dan ini ciri khas Muhammadiyah ya. Kita ini ngelola banyak masjid Pak Dahlan ya, di berbagai tempat dan alhamdulillah pimpinan wilayah sudah mulai. Kita enggak mungkin masjid sendirian enggak mungkin. Karena itu masjid harus link dengan cabang, dengan ranting ya. Bahkan kalau di Muhammadiyah yang namanya pengurus masjid itu di SK-kan oleh ranting atau cabang ya. Ya. Jadi saya kira ngeling di situ dan ada pendekatan baru, apa itu? Kolaborasi dengan universitas. Ya. Kita menyebutnya keterlibatan perguruan tinggi, ya. Kemudian masyarakat, lalu masjid, lalu ngeling dengan organisasi. Saya kira ini adalah bentuk kolaborasi yang sangat bagus. Dan saya kira Muhammadiyah DIY sudah sangat maju karena salah satu topiknya itu di samping kolaborasi adalah mengembangkan masjid sebagai masjid yang ramah difabel. Nah ini Pak kita ini sangat mendorong bagaimana masjid-masjid kita itu ramah difabel. Jangan sampai masjid itu hanya mengakomodasi orang
biasa ya. Nah, orang-orang yang punya talenta kelebihan yang luar biasa atau different ability ini juga diberi kesempatan. Bahkan kalau perlu ya, kita punya banyak ambulan, punya banyak mobil-mobil Muhammadiyah itu jemput ya orang-orang yang memang kepengen ke masjid tapi terbatas aksesnya. Itu kalau perlu dijemput. Ya. Jangan hanya parkir tapi jemput. Nah, ajak mereka ke masjid. Siapa yang mau subuhan ya daripada nanti jalan harus pakai tekan kursi roda ya, jemput saja itu ke masjid itu. Saya kira tadi relevan dengan yang disampaikan Pak Dahlan tadi. Jadi hati kita harus terikat dengan masjid ya, cinta masjid menjadi kunci utama. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah kegiatan revitalisasi masjid akan terus berjalan dan kemarin kegiatan itu diakhiri ya, yang tahun lalu itu dengan narasumber Pak Antoni Hidayat, beliau ada di sini Pak Antoni, terima kasih ya sudah mengisi acara kita, yaitu tentang strategi dakwah ya Muhammadiyah melalui masjid dan musola. Nah karena itu Bapak Ibu yang kami hormati silahkan mumpung masih ada waktu ya kurang lebih. Oh iya, yang di online dulu sudah ada nama yang mau bertanya? Oh PDM Kota, Pak As'ad ya. Monggo Bapak silahkan langsung saja. Monggo Pak As'ad. Monggo Bapak. Suaranya belum kedengar, masih mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dahlan. Jadi memang prioritas utama pemberdayaan kita memang pemberdayaan manusia. Satu hal yang mungkin kalau saya coba cermati selama ini Pak Dahlan, jadi saya mohon maaf kalau saya mengatakan bahwa selama ini pemberdayaan masjid-masjid kita itu banyak diinisiasi atau dilakukan oleh mereka-mereka yang saya sebut dengan generasi dalam tanda petik kolonial gitu. Sementara segmen terbesar kita atau yang kita harapkan untuk bisa memberdayakan masjid atau sumber daya yang sesungguhnya punya kekuatan besar selama ini adalah generasi-generasi milenial. Nah, ciri khas dari generasi-generasi yang saya sebut kolonial itu adalah komunikasi yang sifatnya langsung, sistem komunikasi yang langsung. Sedangkan teman-teman atau anak-anak dari generasi milenial itu mereka punya kemampuan berkomunikasi yang begitu luas dengan berbagai media-media yang bisa mereka ciptakan. Nah, yang ini saya kira bagaimana mengkompromikan konsep media-media yang luas seperti ini ke dalam satu masjid yang tentu saja intinya adalah sholat berjamaah, pemberdayaan jamaah, dan fungsi-fungsi yang masjid dilakukan ini kemudian tidak berjalan karena tidak sulit dilakukan karena kemudian masih menganggap bahwa pemberdayaan jamaah kemudian dan komunikasi berjamaah harus dilakukan secara langsung. Nah barangkali ini yang kemudian menjadi kritik dan barangkali Pak Dahlan punya beberapa masukan untuk ini agar kemudian kita mampu untuk mengambil sumber daya manusia yang paling besar sekarang ini menurut saya adalah sumber daya manusia yang dari generasi milenial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak As'ad dari PDM Kota Yogyakarta yang sudah menyampaikan pertanyaan terkait dengan tadi generasi kolonial dan milenial. Ini kan yang potensial, ini kan yang milenial nih. Bagaimana mereka bisa potensi yang bagus ini digunakan untuk pemberdayaan tadi ya, masjid tadi ya. Monggo Pak Dahlan. Kalau setuju. Artinya memang dunia ini sudah berubah. Kita sekarang hidup di dua dunia. Separuh dunia maya, separuh dunia nyata. Untuk bisa mengikuti perubahan-perubahan itu, memang kita harus memberikan kelonggaran, memberikan keleluasaan
kepada yang muda itu. Kalau mengharapkan yang tua, saya kira setback ya nanti. Apa orang tua tidak dipakai, bukan begitu. Ya kalau kontraskan yang paling bagus itu perpaduan. Bisa mencapai ini, kita harus memberi kesempatan dan kepercayaan yang lebih kepada. Berkali-kali merasa generasi kolonial tadi istilahnya itu. Ke sebuah hotel menginap gitu. Ditanya bayarnya gimana Pak gitu. Ya saya bayar cash saja lah gitu. Terus saya pikir yang menerima itu bertanya gitu. Cash Pak. Jadi membayar cash itu sudah kuno sekali gitu. Saya tanya apa nggak boleh bayar cash? Oh boleh Pak. Ya sudah saya bawa cash gitu. Nah, kemudian saya mau membelikan sepeda untuk cucu saya. Sepeda model kecil itu. Saya ke toko gitu. Tawar-tawar akhirnya jadi. Akhirnya jadi. Gitu. Kemudian saya mengatakan, Pak ini sudah deal ya gitu. Tapi saya tak keluar sebentar. Gitu. Ambil uang gitu. ATM. Pak mengatakan gitu. Pak gesek juga bisa kok Pak. Walah gitu. Badan saya itu yang generasi kolonial hidup di zaman sekarang itu ya seperti itu. Ya. Kan tinggal gesekkan kartunya. Toh. Ya. Kartu tabungan atau kartu kredit kita itu. Tapi ternyata ya itu terjadi. Dan kita sulit untuk orang tua itu mengikuti perubahan itu. Secara guyonan kan saya sering katakan gitu. IT itu tidak suka sama orang tua. IT itu nggak suka sama orang tua. Jarang orang yang kepala 7 kok punya akun ya. Jarang lah. Sedangkan untuk anak muda itu kan sudah kewajiban untuk punya akun. Cerita sedikit, ya ini hanya menggambarkan saja. Suatu hari saya duduk di ruang keluarga. Saya cari remote, nggak ada. Kebetulan anak saya gitu, sedang mampir ke rumah, tanya gitu. Carikan apa remote-nya ini saya bapak mau lihat. Dia nunjuk HP saya. Nah itu bapak ada HP-nya gitu. Saya katakan, loh saya itu tidak mencari HP, saya itu mencari remote. Dia harus duduk dampingi saya. Ini kan bisa jadi remote Pak. Gini loh, gini gitu. Loh malah channel mana saja kena gitu. Saya lambat. Apa ya? Gumun lah suara Jawanya itu. Oh ya. Handphone berfungsi sebagai remote dan masuk ke channel apa saja. Itu ternyata tidak bisa. Nah, sudah saya lihat. Dia pamit. Pak pulang. Saya suruh berhenti gitu. Sini, Bapak diajari bagaimana menggunakan HP sebagai remote. Pelan-pelan. Ini loh, terus step kedua gini, step ketiga begini. Saya katakan, ya sudah pulang, saya sudah bisa. Malam berikutnya saya mencoba ternyata nggak bisa. Jadi memang kalau dikaitkan dengan perkembangan khususnya IT, kehidupan maya itu memang harus ada. Dan Muhammadiyah agak lambat. Agak lambat. IT Muhammadiyah dengan tetangga kita itu kan tadi meskipun kita terkenal sebagai kaum intelektual katanya gitu, kumpulannya orang-orang terdidik. Jadi kembali kepada pertanyaan, bagaimana kita bisa memberikan kesempatan, kepercayaan, keleluasaan bersama-sama untuk mengembangkan persyarikatan kita ini. Temanya ya masjid, ya menfungsikan masjid. Cuma tadi oleh Pak Jarod saya mengatakan fungsi sebagai benteng moral
itu sangat diharapkan. Jangan sampai tidak itu. Benteng murah. Itu kalau tidak sudah mengerikan. Dan yang kedua tadi, kita tidak bisa berharap apa-apa kalau tidak punya kader masjid. Anak-anak yang dari perguruan tinggi itu kan sebagian itu ya agak sulit. Barangkali, maaf. Barangkali mereka yang dari berbasis pesantren-pesantren itu lebih cocok lah. Tune in-nya itu kena gitu. Jadi saya kira begitu. Terima kasih Pak Sanadi mengingatkan bahwa kalau kita ini maju itu harus mengajak, memerankan anak muda sebagai bagian dari inti gerakan kita. Terima kasih Pak Dahlan atas responnya terhadap pertanyaan Pak As'ad. Kita jadi punya inspirasi ya untuk melibatkan kaum milenial ya menjadi takmir. Ya. Mungkin juga kita perlu melakukan edukasi ya terhadap tadi yang dibilang kaum kolonial tadi ya. Bagaimana menggunakan media sosial untuk menghubungkan anak milenial ke masjid. Saya kira sudah banyak dimulai di beberapa masjid kita. Takmir menyediakan informasi-informasi terkait kegiatan masjid, bahkan ada yang sudah membuat database jamaah ya berbasis media sosial. Ya, jadi bisa diakses ya. Siapa kegiatannya apa, kapan ya, siapa jamaahnya ya. Bahkan kita sudah profil jamaah kita. Baik, kita nanti akan sampai maksimum 9:30. Kalau masih ada pertanyaan, baik yang luring maupun daring, kami persilahkan. Jadi, Pak Asman, monggo. Ada pertanyaan dari Pak Asman Latif ini Pak Dahlan. Lama nggak bertemu Pak Asman. Alhamdulillah Pak Dahlan, sehat Pak Dahlan. Saya apakah ini bertanya atau mungkin juga bisa merupakan sebuah usulan, tapi saya tetap memandang bahwa apa yang saya sampaikan ini menurut saya penting itu Pak Dahlan. Jadi Persyarikatan Muhammadiyah itu kan punya banyak amal usaha yang kemudian sering kita menyebutkan sebagai AUM. Ada sekolah, ada perguruan tinggi, ada rumah sakit. Nah, peranata untuk mengatur kesemuanya itu agaknya sudah sangat jelas, gamblang di Persyarikatan Muhammadiyah. Misalnya siapa yang harus menjadi direktur sebuah rumah sakit, atau kepala sekolah, atau mungkin juga rektor gitu, termasuk persyaratannya apa, bagaimana tata cara pemilihannya. Nah, masjid, mungkin juga mushola yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah, ini kan juga merupakan amal usaha Muhammadiyah. Tapi peranata untuk mekanisme ini yang agaknya di Persyarikatan Muhammadiyah belum jelas gitu. Siapa yang bisa menjadi ketua takmir misalnya. Bagaimana tata cara memilih ketua takmir. Ini kalau bagi kepala sekolah, rektor, direktur rumah sakit, ini sampun jelas. Tapi untuk masjid ini barangkali mungkin ke depannya kita perlu ada sebuah kejelasan. Nah, saya setuju sekali bahwa betul sumber daya manusianya itu yang mungkin juga menjadi penentu. Tapi barangkali kalau kemudian kita bisa menentukan peranatanya, sehingga kemudian ini akan bisa berjalan. Sehingga kemudian masjid-masjid kita itu juga tidak dipek orang lain.
Kemudian tiba-tiba tata cara sholatnya sudah berbeda, tidak lagi tata cara Muhammadiyah, tata cara tarjih. Nah, saya pikir ini mungkin segera lagi, sebentar lagi akan muktamar. Ada baiknya juga Muhammadiyah itu lebih memperhatikan masjid. Kalau PKO itu sudah ada majelis kesehatan khusus bicara tentang kesehatan. Pendidikan, ada majelis Dasmen, ada majelis perguruan tinggi juga di Litbang. Nah, yang masjid ini masih disambi-sambi. Mungkin bisa saja kita mengatakan ini petugasnya masjid tablek. Tapi masjid tablek ini nggih pun kabutan sungu. Untuk ngusi masjid sing ukae sak munten niku nggih kita pun mboten kecunggah malih. Ini saya kira ke depan perlu kita pikirkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asman. Saya kira usulan yang sangat inovatif. Monggo Pak Dahlan, mohon tanggapannya. Jadi di Muhammadiyah itu banyak bentuk pelatihan. Pelatihan khatib, atau pelatihan dai, pelatihan juga yang kaitannya dengan tarjih. Di pendidikan juga ada pelatihan-pelatihan. Kali langkah yang awal gitu. Ada pelatihan kemasjidan. Yang disampaikan Pak Azman tadi memang juga benar gitu. Sekarang ini hal yang terkait di seluk-beluk masjid itu sebetulnya kalau dilihat dari struktur organisasi itu menjadi tanggung jawab siapa? Tahu saya seringkali orang menengok ke majelis tabligh. Gitu. Jadi seakan-akan tanggung jawab itu di majelis tabligh. Ini harus diperjelas. Mumpung mau ada tanwir dilanjutkan muktamar, gitu. Mungkin DIY bisa mengusulkan terkait masjid-masjid ini di bawah siapa? Ini saya kira harus punya jalur ke atas gitu. Ya induk lah masjid ini anak-anak ini. Saya tidak membaca secara teliti gitu, tentang majelis tabligh. Ya, seringkali lah masjid itu orang mengarahkannya ke ini harus diperjelas. Mas tadi mengatakan tabligh sendiri sudah kabutan sungu gitu. Ini kita lihat nanti. Kita lihat. Tapi saya sangat senang ketika mendapat tawaran ini karena memang tertarik sampai menjadi cerai-berai masjid kita. Bahkan saya ketika dimintai pendapat apakah bisa gitu pimpinan ranting itu berbasis masjid, saya setuju. Saya setuju. Pasti bukan masjid yang kecil maksud saya gitu, yang cukup lah. Karena di masjid itu kan banyak pesan-pesan yang luar biasa. Luar biasa. Jadi orang yang rajin ke masjid itu sebetulnya dididik banyak hal. Melenceng sedikit itu. Masjid pasti dididik di situ. Apa pentingnya disiplin itu? Inna sholata kanat amal mu'minina kitabam mauquta. Waktu-waktu yang sudah ditentukan dan kita bisa mengikutinya, itu sebenarnya latihan disiplin yang di samping di dalam sholat berjamaah itu pesan-pesan tentang hubungan pimpinan dan anggota antara imam dan makmum itu kan luar biasa. Yang namanya makmum itu harus taat kepada imam, harus
Tapi imamnya ya harus memberi contoh yang baik. Kalau imamnya keliru harus mau diluruskan. Ya salah diluruskan, mau harus mau. Dan kalau memang batal ya diganti kan gitu. Ya, jadi banyak yang kita pelajari sebetulnya, ya pesan-pesan tersembunyi dari keberadaan kita di masjid. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, saya setuju. Nanti kita minta karena itu milik kita sendiri ya, lewat musyawarah kita bisa diusulkan lewat tanggir. Mudah-mudahan nanti lolos sehingga dibawa ada perhatian yang lebih besar kepada masjid, dan itu antara lain ditujukan dalam struktur masjid itu di mana. SD kan jelas, iya juga jelas. Kalau TPA sekaligus masjid itu di mana? Kali. Nah, monggo Jogja mempelopori. Saya kemarin termasuk Nyun Sewu, secara tidak langsung kita mendorong ini apa pesantren itu, lembaga pesantren itu. Akhirnya belum bisa berdiri terpisah, masih menjadi bagian dari apa majelis pendidikan kita, etik dasman kita. Tapi sebetulnya waktu itu saya termasuk yang mendorong untuk kemudian lepas. Memang ada plus minusnya. Di monggolah nanti kita perjelas itu. Ya sementara menginduk kepada persyarikatan, sementara begitu aja. Yang ada di sebuah ranting ya PRM, yang ada di cabang ya PCM, dan yang lainnya. Itu Pak Asman, turun. Matur nuwun Pak Asman yang sudah memancing pertanyaan, Pak Dahlan juga responnya. Ya, institusi pertama dalam Islam menurut sejarah kan masjid ya. Jadi sebelum ada madrasah, ya, sebelum ada pesantren, sebelum ada sekolah itu kan masjid ya. Bahkan di luar agama Islam juga dulu orang mendirikan ya, tempat belajar agama ya. Nah di dalam Islam saya kira penting sekali institusi ini terwadai. Saya kira kalau fungsinya jelas maka lembaganya harus dibikin ini ya. Entah itu nanti penguatan di tabliknya atau di Dikdas karena dia merupakan institusi ya yang melakukan edukasi. Bisa juga kalau memang nanti bisa diusulkan ya bisa saja membuat M4 ya, Majelis Masjid Mushola Muhammadiyah. Tapi saya kira ini perlu diskusi dan perlu dilakukan kajian-kajian ya Pak Asman ya. Baik Bapak Ibu masih ada waktu 5 menit, satu lagi mungkin. Ya, satu lagi, masih berkenan ya Pak Dahlan satu lagi ya? Iya, monggo. Kalau masih ada, kalau enggak tidak usah dipaksa. Ya. Oh, rupanya sudah tidak ada. Mungkin ada Pak kita mau memberikan respon tadi? Oh ya baik, kalau begitu karena sudah tidak ada lagi respon pertanyaan, mohon Pak Dahlan Rais menyampaikan concluding atau closing statement ya. Monggo Pak Dahlan, pesan-pesan untuk kita semuanya. Silakan. Bapak Ibu sekalian, gitu. Memang Persyarikatan Muhammadiyah harus memberikan perhatian yang lebih kepada masjid daripada sebelumnya. Karena fungsi masjid yang berarti sehingga menurut saya antaranya yang saya yaitu benteng bangsa khususnya umat Islam sebagai
institusi yang memberikan identitas kebudayaan Islam. Ini sangat penting. Coba kita bersama-sama nanti kita bicarakan di tanggal sama. Kalau ada kata yang salah jangan dalam-dalam, karena tidak ada kesengajaan, saya kira. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dahlan Rais atas pencerahan, pengajian, silaturahmi dan tolabul ilminya. Saya kira ini tradisi di Muhammadiyah ya. Sejak kelompok pengajian apa dulu? Wal Asri ya. Ya, sampai lapangan Asri. Ini tradisinya terus berjalan. Di Muhammadiyah ini kalau ada pengajian berarti kan tidak hanya silaturahmi, tapi silaturahmi yang berisi tolabul ilmi. Saya kira ini tradisi yang sangat baik, mudah-mudahan bisa kita teruskan di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas partisipasinya, baik yang luring maupun daring. Marilah kita akhiri pengajian kita, konsolidasi organisasi dengan tema revitalisasi Masjid Mushola Muhammadiyah ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahalamin. Dari kami mohon maaf apabila dalam mengantarkan acara ini banyak kekhilafan, kesalahan yang kami sengaja tidak. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak kita, Pak Jarod, Mas Jamal, Azman dan lainnya. Matur nuwun Pak Dahlan. Oke, sampai ketemu. Insyaallah. Matur nuwun. Assalamualaikum.